saya Srianti dari kelas 11 OTKP Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar tata kelola humas. Yang pertama adalah pengertian humas. Tata kelola kehumasan adalah proses yang meliputi kegiatan analisis situasi, pengumpulan data dan fakta, strategi perencanaan dan program, implementasi, tindakan dan komunikasi, evaluasi, pengukuran, dan hasil. Dengan tetap berpegang kepada komitmen, etika kehumasan, dan praktik-praktik terbaik. Hubungan masyarakat atau public relations adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Hubungan masyarakat juga dapat diartikan sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisasi kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi atau lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait. Public relation PR merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya. Secara spesifik, definisi umum public relation disimpulkan sebagai seni dari gabungan dari disiplin ilmu manajemen, komunikasi, psikologi, sosial, dan marketing untuk membentuk agar perusahaan atau lembaga, nama dan produknya menjadi disukai dan dapat dipercaya oleh publiknya. Oleh karena itu dikatakan public relation merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang untuk organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Pada hakikatnya, makna dari masyarakat, humas kehumasan, public relation adalah perilaku atau sikap untuk menjadi tetangga dan warga yang baik. Lanjut, sekarang adalah tujuan humas. Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yaitu adanya penguatan dan perubahan kognisi, afeksi, dan perilaku komunikannya. Dengan demikian, rumusan yang paling tepat mengenai tujuan humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terpelihara dan terbentuknya saling pengertian aspek kognisi. Kedua, menjaga dan membentuk saling percaya. Dan yang terakhir adalah memelihara dan menciptakan kerjasama. Sekarang masuk ke dalam tugas humas. Tugas humas ada 3, yaitu tugas humas dalam organisasi atau lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas. Ketiga tugas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, menginterpretasikan, menganalisasikan, dan mengevaluasikan kecenderungan perilaku publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi atau lembaga, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Kepentingan organisasi atau lembaga dapat jadi jauh berbeda dengan kepentingan publik dan sebaliknya. Nah, dapat juga kepentingan jauh berbeda, bahkan dapat juga kepentingannya sama. Mengevaluasikan program-program organisasi atau lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. Tugas mengevaluasikan program manajemen ini, masyarakat, kedudukan, dan wewenang humas tinggi dan luas. Karena tugas ini berarti humas memiliki wewenang untuk memberi nasihat apakah suatu program sebaiknya diteruskan ataukah ditunda atau dihentikan. Sekarang masuk ke dalam fungsi humas.
Fungsi korektif pertama, menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan. Yang ketiga, yaitu melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, yaitu membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik internal maupun eksternal. Sekarang kita masuk ke dalam halayak humas. 1. Halayak atau publik halayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Istilah halayak bermakna majemuk, yakni publik, dikarenakan berbeda dari yang diindikasikan oleh definisi dari beberapa kamus tertentu. Kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada halayak dalam pengertian yang seluas-luasnya. Setiap organisasi memiliki sendiri halayak khususnya, bahwa suatu organisasi atau perusahaan hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja. Pertama, masyarakat luas. Segmen masyarakat yang terjadi halayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan halayak organisasi yang lain. Halayak luas ada instalasi nuklir, pabrik, laboratorium riset, hotel, bandara udara, pelabuhan laut, lembaga pendidikan, rumah sakit, penjara umum, barak militer, dan markas besar polisi. Jelas berlainan satu sama lain. 2. Calon pegawai atau anggota akan tertarik untuk melamar menjadi anggota dan pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi itu, serta sejauh mana potensi sebagai majikan yang baik. Ketiga, pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja pada atau menunjang suatu organisasi, yakni mulai dari pucuk pimpinan, pihak manajemen, dan para eksekutif. Petugas gudang, pabrik dan laboratorium, staf kantor atau administrasi umum, staf divisi pelayanan dan bantuan jualan, staf transportasi, dan sebagainya. 4. Pemasukan ada dua jenis pemasukan, yakni pemasukan jasa-jasa seperti air bersih dan energi, serta pemasukan berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. Kelima, masyarakat keuangan, kesediaan untuk membeli saham dari suatu perusahaan emiten didasarkan pada pengetahuan calon pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan emiten yang bersangkutan. Jika suatu perusahaan gagal memberi informasi yang benar, harga sahamnya bisa melonjak secara tajam. Kalau hal ini seperti itu dan dibiarkan berlarut-larut, maka kepemilikannya segera terancam dan diambil alih oleh pihak-pihak lain.